besi Fatih. Osi, besi, besi. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil malikin nas. Ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Oh, dia bisa membaca doa. Doaku tidak mempan. Hahaha, kamu masih lemah, Be. Akan kubunuh kamu. Hari ini adalah hari pertama bagi mereka anak kelas 1 belajar di SMA 1 Sipira. Setelah mengikuti proses penerimaan murid baru yang dipanitiai oleh OSIS, kini mereka resmi menjadi murid SMA 1 Sipira. Namun ada yang aneh, terlihat di kelas itu ada satu kursi kosong yang tidak boleh ditempati. Katanya kursi itu menyimpan misteri kelam yang mengerikan. Selamat pagi anak-anak, perkenalkan saya Bu Ani. Saya ucapkan selamat datang di SMA 1 Sipira. Tuntutlah ilmu setinggi-tingginya. Masa depan kalian ada di tangan kalian. Masa SMA ini adalah masa yang menentukan mau jadi apa kalian ke depannya. Bu, saya mau nanya. Iya, silakan nak. Perkenalkan, nama saya Supri. Saya ingin bertanya, kenapa kursi itu harus dikosongkan ya? Kami diberitahu kakak OSIS agar kursi itu dikosongkan karena itu adalah kursi keramat. Bisa dijelaskan, Bu, kenapa bisa seperti itu? Maaf nak, ibu tidak bisa memberitahu kepada kalian mengenai asal-usul kursi tersebut. Intinya, tolong dengarkan perintah dari kakak OSIS agar kursi itu selalu dikosongkan. Maaf, ibu tak ingin berlama-lama. Selamat pagi dan selamat menempuh pendidikan di SMA ini. Sumpah tuh guru kagak jelas banget. Gua kan cuma pengen tahu kenapa kursi itu disebut kursi keramat. Dia malah nyelonong kabur aja. Kayaknya gua tahu nih harus nanya ke siapa tentang kursi itu. Permisi kak, kenalin gua Supri, anak baru di sekolah ini. Di kelas gua ada kursi kosong yang gak boleh ditempatin. Katanya itu kursi keramat. Bisa kakak jelaskan asal-usul kursi itu? Hai Supri, lu dateng ke orang yang tepat. Kenalin gua Sri. Sekarang gua kelas 3. Kursi itu sebenarnya bekas teman angkatan gua yang udah mati karena tawuran. Kayaknya dia lebih pantas buat nyeritain ini. Sini ikut gua. Kemana kak? Ke orang yang ngalamin langsung kejadiannya. Kak, kita ngapain ya di lampu merah ini? Tunggu bentar, biasanya dia nongkrong di sini. Nah, itu dia orangnya. Sal, biasa anak baru. Ceritain tentang kursi goyang. Halo kak, kenalin saya Supri. Saya ingin tahu tentang kursi keramat di kelas 1 kak. Apa kak? Oh iya kak nih. Ini terjadi 2 tahun yang lalu. Tepatnya saat gue masih kelas 1 SMA, gue punya seorang sahabat. Dia adalah Dodi. Setiap pulang sekolah, gue selalu nongkrong di warung Babeh sama dia. Warung itu adalah warung tongkrongan anak-anak berandalan. Tawuran, minum-minuman, berantem udah jadi makanan sehari-hari bagi kami. Mereka percaya kenakalan mereka adalah satu-satunya cara agar SMA 1 semakin terkenal. Sampai hari itu, para alumni datang. Mereka meminta para anak baru di SMA 1 untuk tawuran melawan SMA 2. Katanya ini sudah jadi tradisi sekaligus upacara penerimaan anggota di warung Babe. Karena itulah gua dan Dodi mau tidak mau ikut tawuran tersebut. Gua masih ingat persis kata-kata terakhir yang diucapkan oleh Dodi di hari itu. Gila, seru banget coy. Ada yang pakai pedang. Dodi, kalau kita mati hari ini, apa permintaan terakhir lu? Tetaplah jadi sahabat gue sampai kapanpun, Faisal. Iya dok, gue mau jadi sahabat lu sampai kapanpun. Dodi, ini gak mungkin terjadi. Jangan tinggalin gua, Dodi. Aduh, Faisal, gue akan jadi sahabat lu sampai kapanpun. Dodi, tidak, sahabatku. Semenjak kejadian itu, kursi yang didudukinya tidak pernah diisi oleh siapapun. Teman-teman percaya kalau itu adalah cara untuk menghormati dia. Siapapun yang duduk di kursi itu akan dihantui. Dodi juga sering beberapa kali menampakkan dirinya duduk di kursi itu sambil menggoyang-goyangkannya. Tetaplah jadi sahabatku. Kamu tahu Bu Ani, setelah polisi menyelidiki siapa pembunuh Dodi, ternyata pelakunya adalah anak Bu Ani yang sekolah di SMA 2. Dia sekarang sudah dipenjara karena perbuatannya. Walah, pantesan tadi pas saya tanya tentang kursi keramat di kelas, Bu Ani malah bersikap aneh gak jelas gitu. Itulah asal-usul dari kursi goyang. Kursi itu adalah tempat duduk almarhum Dodi yang meninggal saat tawuran.
Itulah yang juga menjadi alasan gue dikeluarkan dari sekolah karena ikut tawuran yang sampai jatuh korban. Tak ada pilihan lain selain menjadi pengemis. Sebenarnya gue malu sama keadaan gue, tapi ya mau gimana lagi, hidup itu keras, Dek. Iya kak, saya turut berduka cita atas apa yang kakak alami. Kenapa gak coba dipindahkan aja kak kursinya? Ya supaya orang-orang gak salah dan duduk di situ. Hal itu sudah pernah dilakukan oleh Mang Acep, sang penjaga sekolah. Dulu ia pernah mencoba untuk memindahkan kursi itu ke tempat lain, tapi sayang kursi itu kembali lagi pada tempatnya. Dan sangat mengejutkannya, Mang Acep malah jatuh sakit lalu meninggal. Hal itu mungkin karena ulah Dodi yang tidak terima kursinya diapa-apakan. Waduh, serem juga ya kak. Kalau begitu, saya harus memperingati seluruh teman-teman kelas agar tidak sembarangan dengan kursi itu. Kak Faisal, Kak Sri, terima kasih atas bantuannya ya. Besok saya akan ingatkan teman-teman di kelas mengenai kursi goyang. Esoknya, Supri menjelaskan detail semua tentang kursi goyang kepada teman-teman di kelas. Intinya, kursi itu bekas Dodi, siswa yang meninggal akibat tawuran. Semua teman percaya cerita tersebut. Namun, ada dua bucin yang tidak percaya dan menganggap itu adalah cerita bodoh. Silvi, jangan duduk di kursi itu. Liatin oh sayang, orang bodoh percaya aja sama cerita sampah kayak gitu. Hahaha, Supri, lu tuh dibodohin kakak kelas. Mereka ngasih tahu lu cerita bodoh itu supaya mereka dihormatin sama di kelas. Oke, kalau kalian nggak percaya, kita lihat nanti apa yang akan almarhum Dodi lakukan kepada kalian. Dodi, nih kursi goyangnya gue dudukin. Marah dong Dodi. Mana si Dodi? Gak ada kan? Akibat penyepelekan kursi goyang, malamnya sesaat Silvi ingin tidur, ia mengalami kejadian aneh. Apaan sih itu berisik banget malam-malam, tetangga malu. Ngapain sih? Ini tuh udah jamnya tidur. Woi pak, berisik, besok aja malunya. Sylvie, kamu nantangin aku kan? Aku datang padamu karena kamu tidak percaya. Akan aku buat kau percaya bagaimana sakitnya kematianku pada saat itu. Maaf. Hah, apa itu tadi? Itu mimpi, tapi itu berasa sangat nyata. Apakah itu pesan dari Dodi? Serem banget. Dodi, maafkan aku telah mengganggumu. Aku berjanji tidak akan melakukannya lagi. Maaf. Guys, itu nyata. Hantu kursi goyang itu memanglah nyata. Semalam gue didatangin sosoknya. Sayang, apaan sih? Kamu bohong ya? Semalam aku mimpi ingin dibunuh oleh Dodi. Itu terasa sangat nyata, tapi untungnya itu hanyalah mimpi. Sialan, berani macem-macem lu, Dot. Lu berani nyakitin cewek gua. Udah jadi hantu aja masih nyusahin. Gua bakal usir lu dari ruangan ini. Lihat aja, lu bakal menyesal telah nakut-nakutin cewek gua. Sayang, aku akan panggil orang pintar yang akan membakar kursi ini. Vi, tadi si Toha bilang apa sama lu? Tadi dia bilang mau panggil orang pintar buat bakar kursi goyang ini. Sial, ini gak bisa dibiarin. Gue gak mau ada korban lain karena kursi itu. Dendam yang disimpan Dodi membuat arwahnya semakin kuat. Tak bisa sembarangan orang mengusirnya. Assalamualaikum, Mbah, saya minta bantuannya Mbah. Bantuan apa yang kamu butuhkan? Jadi gini Mbah, di sekolah saya ada kursi keramat yang berhantu. Katanya siapapun yang duduk di sana, apalagi memindahkan kursi itu, akan diteror, bahkan bisa sampai mati. Ho. Bagi saya tidak ada hantu yang tidak bisa dikalahkan. Mereka semua itu makhluk lemah. Di mana kursi itu berada? Oke Mbah, ayo ikut saya sekarang ke sekolah. Nah, ini Mbah kursi goyangnya. Si kursi keramat yang ditakutin. Saya merasakan aura Mikail yang keluar dari kursi ini. Saya akan bawa sini keluar lalu membakarnya. Sifatnya Osi, bersiap. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, Ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Dia bisa membaca doa. Doaku tidak mempan. Hahaha, kamu masih lemah, Dek. Akan kubunuh kamu. Dodi, jangan bunuh dia. Sudahi semua korbanmu. Lupakanlah dendammu itu. Jangan ada korban lain, Dot. Toha,
Maaf, aku datang kemari bukan maksud untuk menggagalkan rencanamu. Aku mendengar rencanamu dari Sylvie dan aku berantisipasi untuk datang. Untung saja aku datang di saat yang tepat. Dodi, kamu telah banyak menyebabkan keonaran di sekolah ini. Keberadaanmu menjadi keresahan bagi para murid. Sebaiknya kamu ikut aku tinggal di rumah saja. Kemanapun aku akan ikut, karena aku akan menjadi sahabatmu selamanya. Teman-teman semua, tolong bawa kursi ini ke rumah saya. Dengan dipindahkannya kursi ini, berakhirlah sudah sang kursi goyang di sekolah ini. Dodi, maafkan aku tahu ini yang sebenarnya kamu mau kan? Kamu tinggal bersama dan menjadi sahabatku selamanya. Tapi maaf, aku baru berani melakukannya sekarang. Aku malu untuk datang ke sekolah karena aku hanyalah seorang pengemis.